Hai dears, gimana kabar kalian kali ini? Banyak pemberitaan yang lagi marak banget membahas tentang perselingkuhan. Oke, kali ini gue bakal ngebahas itu juga. Karena kenapa? Ini juga edukasi buat kita semua. Gimana ya? Kayak selingkuh tuh hal yang lumrah dan semua orang pasti melakukannya. Tapi nggak semua sih yang bakal melakukan hal perselingkuhan itu. Nah, aku bakal ngebahas ini tuh kenapa bisa terjadi selingkuh dan bagaimana mengatasi perselingkuhan itu. Oke? Selingkuh di sini adalah perilaku di mana seseorang yang berkomitmen dalam suatu hubungan atau pernikahan terlibat dalam hubungan romantis atau seksual dengan orang lain di luar pasangan kita. Kalian tahu gak sih ada banyak alasan kenapa orang mungkin berselingkuh meskipun setiap situasi berbeda. Dan di sini aku bakal ngebahas beberapa faktor yang dapat berkontribusi terhadap perselingkuhan itu dan di sini aku bakal ngebahas itu semua, oke? Ketidakpuasan emosional. Salah satu pasangan mungkin merasa tidak puas secara emosional dalam hubungan tersebut. Mereka mungkin merasa kurang dihargai, kurang diberi perhatian, atau merasa hubungan telah kehilangan kedekatan dan keintiman. Ketidakpuasan seksual. Masalah seksual dapat menjadi faktor yang mempengaruhi perselingkuhan. Seseorang mungkin merasa tidak puas dengan kehidupan seksual mereka dalam hubungan dan mencari kepuasan di luar. Rasa keingintahuan atau keinginan akan variasi. Beberapa orang mungkin merasa tertarik pada pengalaman baru dan berbeda secara emosional atau seksual. Rasa ingin tahu atau ingin untuk mencoba hal-hal baru dapat mendorong seseorang untuk selingkuh. Selanjutnya, kurangnya komunikasi dan keterbukaan. Kurangnya komunikasi yang efektif antara pasangan dapat menyebabkan ketidakpahaman, kekecewaan, atau rasa tidak terhubung. Jika pasangan tidak berkomunikasi tentang kebutuhan, harapan, atau masalah yang muncul dalam hubungan, seseorang mungkin mencari koneksi emosional di luar hubungan, ya dengan cara curhat ke lawan jenis atau ke siapapun dan nantinya bakal ada keterikatan satu sama lain. Jadi buat kalian jangan sampai kalian seperti ini dan jangan sampai pasangan kalian bisa curhat atau apapun ya, komunikasi lancar dengan lawan jenisnya. Semua perkara, semua hal pasti ada jalan keluarnya. Dan di sini ada cara mengatasi perselingkuhan itu sendiri. Pertama, terbuka dan jujur. Jika perselingkuhan terungkap, penting untuk berbicara secara terbuka dan jujur tentang apa yang telah terjadi. Pasangan yang berselingkuh perlu mengakui kesalahan mereka dan menyampaikan penyesalan mereka kepada pasangan yang terluka. Komunikasi yang jujur dapat membantu memulihkan kepercayaan yang rusak. Dan jangan sampai kalau kalian sudah ketahuan selingkuh tapi kalian tidak mengaku dan tidak jujur sama pasangan kalian, itu berdampak pada emosional orang yang terluka di sini ya, pasangan kalian yang terluka. Dan di situ timbullah banyak nggak kepercayaan lagi buat si pelaku selingkuh ini. Komunikasi yang jujur dapat membantu memulihkan kepercayaan yang rusak loh. Berkomitmen untuk perubahan. Pasangan yang berselingkuh harus menunjukkan keinginan dan komitmen untuk berubah dan memperbaiki hubungan. Ini melibatkan mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang mungkin telah menyebabkan perselingkuhan ini terjadi, serta mengambil langkah-langkah konkret untuk memperbaiki keadaan. Jadi, dikomunikasikan dan berkomit untuk berubah ya. Kalau kalian punya salah, jangan sampai kalian sudah tahu salah, tapi kalian tetap saja mengulang kembali. Karena setiap orang itu pada dasarnya bisa memaafkan dan mampu memaafkan, tapi tidak untuk beberapa kali. Karena ada faktor yang kayak capek gitu. Kalau misalnya lu udah gua maafin, tapi ternyata lu tuh masih mulai perkara itu lagi tuh kayaknya, aduh ya sudahlah, mendingan ya udahlah gitu pokoknya ya. Membangun kembali kepercayaan. Yaps, penting banget membangun kepercayaan diri dalam hubungan, membutuhkan waktu dan usaha. Pasangan yang berselingkuh perlu membuktikan konsistensi dan dapat dipercaya dalam kata dan tindakan mereka. Pasangan yang terluka juga perlu memberikan kesempatan untuk memperbaiki hubungan dan belajar memaafkan dan saling introspeksi diri. Pencarian bantuan profesional. Terapi pasangan atau konseling dapat membantu mengatasi konflik dan trauma yang timbul akibat perselingkuhan. Bantuan dari profesional terlatih dapat membantu pasangan memahami akar masalah, meningkatkan komunikasi, dan membangun kembali kepercayaan diri. Kelima, meningkatkan komunikasi dan keintiman.
Penting untuk meningkatkan komunikasi yang efektif antar pasangan. Berbicaralah tentang kebutuhan, harapan, dan masalah yang mungkin muncul dalam hubungan. Selain itu, meningkatkan keintiman dan kehidupan seksual dapat membantu memperkuat ikatan emosional antar pasangan. Penting untuk diingat bahwa mengatasi perselingkuhan adalah proses yang kompleks dan setiap situasi adalah unik. Tidak ada solusi yang instan atau universal dalam beberapa kasus. Pasangan mungkin tidak dapat memperbaiki hubungan mereka dan memilih untuk berpisah. Kita tidak boleh 100% menyalahkan pasangan kita karena berbuat salah, tapi kita juga harus introspeksi diri, apakah kita kurang perhatian atau kita kurang menghargai pasangan kita. Tapi kalau itu semua kita sudah lakukan, tapi ternyata pasangan kita masih saja tetap berselingkuh, itu tandanya pasangan kita tidak bersyukur dan pasangan kita itu berwataknya buruk sekali, oke? Dan yang terpenting adalah selalu bersyukur atas apa yang kita terima, apa yang kita dapatkan juga, karena dengan bersyukur kita tidak akan mungkin tergoda dengan hal-hal lain di luar sana. Karena mensyukuri kekurangan dan kelebihan pasangan itu adalah hal yang paling berharga menurut aku. Dan jangan lupa di subscribe ya untuk semua tips-tips yang aku buat ini.